Al-hikmah itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, tapi sakjane ya mudah kan. Tatkala kita mampu melaksanakan aturan-aturan yang ada, maka insya Allah jadi kemudahan dan menjadikan sebab keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Tatkala kita mau mengikuti aturan-aturan. Tapi kalau kita sudah tidak mau ikut aturan, ya bubrah itu tadi, tidak jelas hidup kita ini. Terlebih kita sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah, turunnya dari sahabat Ali. Siapa sih sahabat Ali, gitu kan? Nah, sahabat Ali itu salah satu yang disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai babul ilmi, pintunya ilmu. Nah, kalau kita yang ikut di Al-Hikmah kemudian nggak mau meraih ilmu, nggak mau mencari ilmu, terus kira-kira ada persesuaian nggak? Kan tentunya nggak ada. Terus Al-Hikmah itu orangnya senang berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita mungkin tidak ada yang tidak tahu lah, kan gitu ya, bahwa putra dari sahabat Ali yang merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Husain itu tatkala memperjuangkan Islam sampai bagaimana itu kisahnya, sangat tragis. Sudah dipenggal lehernya, kemudian kepalanya disunduk dengan tombak, kemudian dibawa lari di di sepanjang lapangan di Padang Karbala. Padang Karbala ngerti sampean di mana? Irak, Pak. Irak itu makanya oleh Kanjeng Nabi, negara Irak itu sudah divonis oleh Kanjeng Nabi. Ini nanti di negara ini akan tumbuh tanduk-tanduk iblis. Itu kejadian pertama yang sangat bikin nek gitu maksudnya. Ya bikin jengkel yang pokoknya bikin marahnya muntap gak karu-karuan itu ya pembunuhan terhadap cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai hari ini ISIS lahir di Irak. Karena memang Irak itu negara yang dikutuk oleh Rasulullah. Irak itu tidak akan menjadi negara Islam, tidak. Dan Irak tidak akan pernah mengalami ketentraman di dalam mengelola negaranya. Karena memang negara terkutuk kok itu. Sudah dikutuk oleh Rasulullah. Tatkala Rasulullah mendoakan negara Yaman, negara Mesir, negara-negara yang lain didoakan oleh Rasulullah SAW, bahkan Eropa didoakan oleh Rasulullah. Tapi tatkala itu Rasul diminta untuk mendoakan Irak, nggak mau sama sekali Kanjeng Nabi mendoakan negara Irak supaya menjadi negara yang diberkahi oleh Allah, tidak mau. Karena memang di Irak kata Rasulullah akan tumbuh tanduk-tanduk iblis, itu kata beliau. Nah, sekarang kita kok ada yang ikut-ikut ISIS. Ini kan kadang-kadang aneh dan menyedihkan, juga menjijikkan. Oke. Kemudian dari Sayyidina Husain, Al-Hikmah diturunkan kepada Sayyid Ja'far Shadiq. Terus sehingga sampai kepada kita ini, kita yang di penghujung saat sekarang ini, jadilah sebagai santri-santri Al-Hikmah yang tetap berpegang teguh kepada syariat Allah. Dan berpegang kepada syariat Allah, tentunya kita harus tahu syariat Allah itu yang mana. Kalau kita ingin tahu syariat Allah itu yang mana, ya ngaji Al-Quran lagi.
Oke, sampai di mana kita ngajinya itu? Sudah mulai ngaji lagi apa belum kita ini? Sesuatu yang harus dan berkewajiban dan wajib untuk kita. Jadi kita senantiasa menyatakan saya terlalu sibuk. Padahal tidak ada manusia yang tidak pernah sibuk. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri tatkala diberikan penawaran oleh Gusti Allah bahwa hai Kanjeng Nabi Muhammad, umatmu kalau pengen diterima tobatnya itu 10 tahun dari sebelum dia meninggal dunia harus sudah bertobat. Kanjeng Nabi jawab apa? Ya Allah, kula nggih mboten sanggup, saya tidak akan sanggup kalau seperti itu. Karena umat saya itu umat yang paling kecil, tapi umat yang paling sibuk, umurnya paling pendek-pendek. Ya sudah kalau gitu 1 tahun sebelum umatmu itu meninggal harus sudah bertaubat baru tak terima tobatnya. Ya Allah, masih belum sanggup. Masih belum sanggup ya Allah. Ya sudah kalau begitu 1 minggu sebelum meninggal harus sudah bertaubat. Ya Allah, masih belum sanggup. Tidak akan mungkin kalau dikasih waktu 1 minggu taubat baru taubatnya diterima sebelum meninggal. Terus ya sudah kalau gitu 1 jam sebelum meninggal, tidak sanggup ya Allah. Oke, kalau memang itu permintaanmu wahai Muhammad, sebelum nafas sampai di tenggorokan, tatkala umatmu masih bertaubat, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala ada yang mau meninggal, kita diharuskan menunggui dan membimbingnya. Siapa tahu begitu nafas mau ditarik sudah sampai di tenggorokan masih dapat menyatakan Allah, Allah, Allah. Ya. Karena ucapan Allah atau ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu perlambang bahwa orang itu mau bertobat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini. Saudara-saudaraku pun mulai ngantuk. Nggih. Sampeyan dereng kula sing pun ngantuk kok kula. Jane ya tadi malam tidak tidur. Kalau sekarang ngantuk gitu kan aneh ya. Ayo, tadi malam jadinya nggak tidur, tapi kalau sekarang ngantuk. Wayai ngopi. Apapun wayai ini. Apapun ya. Kalau sudah wayahnya, ya insya Allah nanti tugas Kang Iis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira kalau kita membicarakan hikmah itu sebenarnya sangat luas. Hanya waktu yang tidak memungkinkan untuk berbicara itu. Kenapa? Karena hikmah itu sebenarnya meliputi semua kehidupan kita gitu kan. Jadi langkah hidup kita mau kemana, itu yang akan membimbing benar salahnya itu adalah hikmah, ilmu yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi hikmah itu bimanya al-ilmu, makanya kita harus punya ilmu. Orang yang ibadah tanpa ilmu, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya cari ilmu, kuncinya ilmu. Sampai ingin mangkat haji, orang bisa pengen mangkat haji itu karena punya ilmu. Orang bisa pengen yang macam-macam itu karena ilmu. Kalau pengennya yang macam-macam ya karena ilmunya macam-macam itu tadi. Kalau ilmunya cuma satu, pengennya satu. Karena gitu sih. Oleh karena itu, mari kita tetap berusaha terus pertahankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan walaupun kata siapa? Kata Kang Ari, istiqomah sekarang jauh kali. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau kita mau mencari, kita usahakan, insya Allah ketemu istiqomah kita, kan gitu ya. Walaupun istiqomahnya sudah jauh.
Nah, itu saja, segala hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan akhirnya nanti kita akan saksikan bersama sedikit atraksi lah gitu ya, bahwa ternyata wong Islam ki yo duwe sesuatu yang untuk menjaga dirinya masing-masing. Ini bocah ahli hikmah kan orang kan terus pomar pamer sana sini kan tidak toh. Karena yo isin arepe pamer, sing dipamer ke apa lho ngene kabeh ngene Gusti Allah kan gitu sih. Makanya kuncinya ufawwidu amri ilallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kan itu. Mulane ojo ngasih lah pomar pamer sana sini jijik. Nah, itu perlu dicecek dulu yang seperti itu kan. Akhirnya segala hal yang kurang berkenan sekali mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.